masa pandemi seperti ini tuh bisa ditanggapi dengan berbagai cara ya. Tapi kalau mau memilih yang lebih baik, saya kira responnya adalah jadi sekedar info tambahan bagi sahabat Katoliko keren. Jadi saat ini juga Father Kenny masih ya Father, masih melanjutkan studi di Roma. Benar nggak Father? ya betul. Ya. Tapi saat ini sedang berlibur ke Jakarta ya Father, atau gimana? Iya, lagi liburan. Iya, oke. Father, tak terasa waktu sharing kita sudah hampir selesai, dan pesan dari seorang Father Kenny untuk kita umat beriman apa Father? Apalagi di tengah pandemi saat ini. Oke, yang mau saya ngomongin sih banyak ya, jadi saya harus merangkum kali ya. Ya, pesan saya apa ya? Jadi masa pandemi seperti ini tuh bisa ditanggapi dengan berbagai cara ya. Jadi ada cara orang yang komplain, ya bisa komplain. Ya, atau orang yang larut dalam kesedihan misalnya ya. Saya tahu bahwa banyak orang yang sakit dan meninggal ya, jadi ada pasti anggota keluarga, teman yang terdampak karena situasi seperti ini. Bisa juga itu jadi respon kita. Tapi kalau mau memilih yang lebih baik, saya kira responnya adalah inisiatif ya, inisiatif. Jadi manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, jangan sampai terbuang, karena masa seperti ini juga adalah masa yang berharga. Jadi berharga untuk banyak hal, misalnya mau mempelajari hal yang baru, ya. Atau mau memperbaiki apa yang kurang baik dalam kehidupan kita. Ini kan seperti sebuah pause ya, jadi pause sebentar, ya, berhenti sebentar. Dari kegiatan yang dulu kita lakukan, misalnya dulu ke kantor ya, sekarang nggak bisa ke kantor. Nah, karena nggak ke kantor, lebih ada banyak waktu, karena kita nggak perlu melakukan perjalanan ke kantor ya, jadi commute ya. Commuting itu kan buang waktu lumayan. Jadi kita bisa gunakan waktu yang ekstra yang kita punya itu untuk banyak hal. Tadi saya udah sebut misalnya mempelajari hal yang baru, membaca buku yang bagus ya. Jadi tanya orang buku apa sih yang bagus, lalu dibaca. Nonton film yang bagus juga itu bisa digunakan. Nah, apalagi kita bisa juga misalnya memperbaiki hidup doa. Jadi dulu mungkin ada yang masih alasan belum bisa berdoa karena nggak ada waktu gitu ya. Meskipun alasan itu selalu salah dan pasti bohong. Ya. Jadi saya selalu bilang itu nggak mungkin. Orang sampai nggak punya waktu untuk berdoa misalnya 10 menit, 15 menit, saya kira nggak mungkin. Pasti ada waktu yang terbuang sehingga dia nggak sempat berdoa ya. Nah, sekarang adalah kesempatan untuk membangun hidup doa. Belum lama yang lalu, dan nanti saya punya beberapa sesi lagi dengan beberapa kelompok, saya berbicara tentang membangun kebiasaan berdoa. Jadi 7 habits, mungkin di YouTube masih ada videonya, saya kurang tahu ya. Jadi bangunlah kebiasaan berdoa. Jadi pesan saya kalau mau dirangkum satu, coba dalam keadaan seperti ini bangun kembali kebiasaan berdoa. Jadi iman itu bukan hanya tahu, ya. Tahu itu nggak cukup. Iman itu juga harus dirayakan. Ya. Jadi ada sakramennya, ada aspek perayaannya, harus dilakukan ya dalam tingkah laku kita sehari-hari, jadi itu 10 perintah Allah, dan harus juga diwujudkan dalam doa. Nah, kalau mau mulai dari aspek yang terakhir, bisa gitu ya. Coba sempatkan waktu untuk berdoa setelah bangun ya. Jangan cek HP, nggak ada yang penting kok ya. Kalau yang penting udah diberitahu atau ditelepon ya. Jadi biasanya nggak ada yang penting. Lalu sempatkan doa pribadi dengan Tuhan ya. Rosario, semua orang bisa. Pemeriksaan batin, bacaan rohani, misa harian. Ya. Sekarang masih harus lihat misa yang di stream secara live gitu ya. Ya sudah. Tapi nanti kalau udah normal, coba pikir gimana aku bisa misa harian misalnya, dan sebagainya. Malaikat Tuhan ya, tadi ketinggalan. Jadi bangunlah kehidupan doa di masa-masa di mana kita diminta untuk ya coba lebih pelan sedikit ritme hidupnya supaya kita bisa kembali ya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terima kasih banyak Father sudah berbagi kisah, panggilan, dan juga inspirasi serta pesan bagi kami umat beriman.
Dan sampai jumpa sahabat Katoliko keren di seri Toko Inspiratif selanjutnya. Salve. Oke, Father, terima kasih. Mungkin Father masih ada aktivitas lagi. Oke, Putra. Iya, terima kasih, Father. Nanti ya kapan-kapan ketemu lagi ya. Iya. Oke, Father. Iya, oke, Putra.